Oh, ya, aku tidak akan suka anak domba manapun dibantai. Mereka begitu tak berdosa dan dengan suaranya yang seperti suara kanak-kanak mereka seolah memanggil induk mereka. Aku akan berpikir bahwa aku membunuh seorang bayi jika aku harus membantai seekor dari anak-anak domba ini. Tetapi perempuan, jika semua anak-anak domba dibiarkan hidup, maka tidak akan tempat bagi kita di bumi, kata gembala yang tertua. Aku tahu, tetapi aku memikirkan sakit mereka, dan sakit ibu mereka. Mereka mencucurkan begitu banyak air mata ketika anak-anak mereka direnggut dari mereka. Domba-domba itu seperti ibu sesungguhnya, seperti kami. Aku tidak dapat tahan melihat seorang pun menderita, tetapi sungguh terkoyak hatiku melihat seorang ibu tersiksa. Itu adalah suatu duka yang berbeda dari yang lain manapun, sebab sok kehilangan seorang anak mengoyakkan bukan hanya hati dan otak kami, melainkan juga rahim kami sendiri. Kami para ibu selalu bersatu dengan anak-anak kami, dan kami tercabik-cabik sepenuhnya apabila anak-anak kami direnggut dari kami. Maria tidak lagi tersenyum, melainkan air mata kelihatan berkilau pada mata birunya dan ia menatap pada Yesus, yang mendengarkannya dan menatap padanya. Sementara Maria menempatkan satu tangannya pada lengan Yesus, seolah ia takut putranya akan direnggut dari sisinya. Suatu kawalan kecil orang-orang bersenjata tiba dari sebuah jalanan berdebu. 6 orang laki-laki bersama beberapa orang yang berteriak-teriak. Para gembala melihat dan saling membisikkan sesuatu satu sama lain. Mereka lalu menatap Yesus dan Maria. Gembala tertua berkata, "Jadi, adalah sesuatu yang baik bahwa engkau tidak masuk ke dalam Betlehem sore ini." Kenapa? Sebab orang-orang itu, yang lewat, akan masuk ke dalam kota, sesudah merenggut seorang putra dari ibunya. Oh, tapi kenapa? Untuk membunuhnya? Oh, tidak. Apa yang sudah dilakukannya? Yesus juga mengajukan pertanyaan yang sama dan para rasul berkumpul untuk mendengarkan. Si kaya Yul ditemukan tewas di suatu jalanan gunung, dia dibunuh. Dia sedang dalam perjalanan pulang dari Sicaminon dengan membawa banyak uang. Tetapi dia tidak dibunuh oleh para penyamun, sebab uangnya masih di sana. Pelayan yang menyertainya, mengatakan bahwa tuannya menyuruhnya untuk berlari mendahului dan memberitahukan kepada sanak keluarga mengenai kepulangan mereka, dan dalam perjalanan dia melihat pemuda itu, yang sekarang hendak mereka bunuh, pergi ke tempat di mana orang itu terbunuh. Dan 2 orang warga kota sekarang bersumpah bahwa mereka melihat pemuda itu menyerang Yul. Sekarang kerabat Yul menuntut kematiannya, dan jika dia adalah seorang pembunuh, menurutmu dia bukan pembunuh? Aku pikir itu tidak mungkin. Pemuda itu baru sedikit lebih tua dari seorang bocah, dan dia seorang yang baik, dan selalu bersama ibunya, sebab dia adalah putra satu-satunya dan ibunya adalah seorang janda dan seorang yang hidup kudus. Dia seorang kaya, dia tidak peduli dengan para perempuan. Dia bukan seorang yang suka bertengkar ataupun seorang yang bodoh. Jadi, mengapakah dia membunuh? Mungkin dia punya musuh-musuh. Siapa? Yul, orang yang tewas itu, atau Habel, dia yang terdakwa? Terdakwa. Ah, aku tidak akan tahu, tapi, tidak, aku tidak akan tahu. Jujurlah, sobat, Tuhan, sesuatu yang aku pikirkan, dan Ishak mengatakan kepada kami bahwa kami jangan berpikir buruk mengenai sesama kami. Tetapi orang harus punya keberanian untuk berbicara demi menyelamatkan seorang yang tak bersalah. Jika aku berbicara, entah aku benar atau salah, aku akan harus lari dari sini, sebab Asher dan Yakub sangat berkuasa. Bicaralah tanpa takut, kau tidak akan harus melarikan diri. Tuhan, Ibu Habel adalah seorang yang muda, cantik dan bijak. Asher tidak bijak, begitu pula Yakub. Asher menyukai janda itu dan Yakub, semua orang di kota tahu bahwa dia tidur di tempat tidur Yul. Aku pikir bahwa, begitu, marilah kita pergi, sahabat-sahabatku. Kamu para perempuan tinggal di sini bersama para gembala. Aku akan segera kembali. Tidak, nak, aku ikut bersamamu. Yesus sudah berjalan cepat menuju pusat kota. Para gembala ragu akan apa yang harus mereka lakukan.
Tetapi mereka meninggalkan kawanan ternak kepada mereka yang lebih muda, yang tinggal bersama semua perempuan, terkecuali Santa Perawan dan Maria Alfeus yang mengikuti Yesus, dan mereka pergi menemui kelompok apostolik. Di jalan ketiga yang melintasi jalanan utama di Bethlehem, mereka bertemu dengan Iskariot, Simon, Petrus dan Yakobus, yang datang ke arah mereka dengan memberi gerak isyarat seraya berteriak, "Betapa hal yang mengerikan, Guru, dan betapa memilukan," seru Petrus yang sama sekali sedih. Seorang putra yang direnggut dari ibunya hendak dibunuh, dan ibunya membelanya mati-matian bagai hiena. Tapi dia hanyalah seorang perempuan yang melawan para laki-laki bersenjata, tambah Simon Zelot. "Banyak bagian tubuhnya yang sudah mencucurkan darah," kata Iskariot. "Mereka merobohkan pintunya sebab dia memberinya penghalang." Kata Yakobus Zebedes, "Aku akan pergi kepadanya." "Oh, ya, hanya engkau satu-satunya yang dapat menghiburnya." Mereka berbelok ke kanan, lalu ke kiri, menuju pusat kota. Sekarang adalah mungkin melihat khalayak ramai yang heboh dan gempar berdesakan dekat rumah Habel, dan jeritan seorang perempuan yang menyayat hati, di luar manusiawi, liar dan sekaligus mengibakan hati dapat terdengar. Yesus mempercepat langkahnya dan tiba di sebuah alun-alun yang sangat kecil, sebuah tikungan jalan yang lebar tepatnya daripada sebuah alun-alun, di mana huru-hara mencapai puncaknya.